Oke, selamat datang dalam pembelajaran PPKN yang ketiga. Sekarang kita akan memulai pembelajaran PPKN subbab C. Dari bab yang pertama, PPKN kelas 8 bab pertama. Sekarang kita akan melanjutkan, jadi kita akan masuk ke nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Dan Pancasila menempatkan manusia juga dalam keluhuran dan harkat martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Di sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, artinya adalah tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Tetapi setiap warga negara berhak bebas memeluk agama sesuai dengan yang diyakini. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, artinya mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain dan lebih mengutamakan pada hak asasi manusia. Lalu yang ketiga, persatuan Indonesia, yaitu mengembangkan sikap untuk bersatu dari perbedaan. Maksudnya adalah ketika kita memegang asas Bhinneka Tunggal Ika dalam diri kita, maka jelas bahwa tiap-tiap perbedaan bukan menjadi halangan untuk kita tidak bisa berkumpul, tetapi dari perbedaan itu adalah akan memberikan warna yang bisa mempersatukan perbedaan itu. Lalu yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Artinya, dalam musyawarah lebih diutamakan kepentingan bersama atau tujuan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sehingga ketika memutuskan suatu kesepakatan ataupun kebijakan pasti lebih mementingkan kepentingan orang banyak daripada hanya segelintir orang. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Hal ini bisa kita lihat juga dari upaya pemerintah untuk memeratakan pembangunan dari Sumatera sampai Papua. Dan kita juga akan masuk ke dalam poin yang D, bagaimana nilai Pancasila itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan berbangsa dan bernegara. Seperti apa saja? Akan saya tunjukkan beberapa hal yang mungkin bisa kalian lihat situasinya. Yang pertama adalah ketika Pancasila diterapkan dalam lingkungan keluarga, contohnya adalah seperti berbakti kepada orang tua, lalu orang tua juga menyayangi dan mendidik anak, saling menghormati sesama antar keluarga, saling membantu sesama anggota keluarga, lalu bersikap adil kepada semua anggota keluarga. Hal ini adalah beberapa contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan berkeluarga. Apakah sudah terjadi dalam keluargamu? Mari kita lanjutkan. Yang kedua, dalam lingkungan sekolah. Yang pertama, menghormati teman yang berbeda agama pastinya, menjalankan perintah agama masing-masing, lalu melakukan kewajiban sebagai seorang siswa, yaitu belajar, menolong teman yang kesulitan belajar, lalu menyelesaikan perdebatan dengan cara musyawarah. Ini juga termasuk penerapan Pancasila yang dilakukan dalam lingkungan sekolah. Lanjut. Dalam lingkungan masyarakat, penerapan Pancasila seperti mengedepankan musyawarah ketika mengambil setiap keputusan. Seperti di gambar samping ini, adanya kerja bakti termasuk wujud Pancasila. Dalam musyawarah, tokoh masyarakat dapat memberikan contoh sikap demokratis seperti ketua RT, pemuka agama yang mungkin di lingkungan sekitar situ. Lalu mendorong sikap kekeluargaan, saling memahami antar tetangga, atau ketika ada keluarga tetangga yang sakit, kita menjenguk dan hal sebagainya. Lalu mendorong dan meningkatkan rasa cinta tanah air, seperti ikut melakukan kerja bakti, itu juga termasuk wujud cinta tanah air, jadi merawat lingkungan toh. Lanjut. Lingkungan berbangsa dan bernegara, memberikan bantuan pada korban bencana alam, tidak membeda-bedakan suku, agama, adat, dan ras dalam pergaulan sehari-hari,
menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta menjaga fasilitas umum. Dan ini adalah hal-hal yang sering kita dengar dan sering kita lakukan, tetapi banyak juga hal-hal orang yang tidak melakukan hal yang seperti ini. Sehingga apa sikap yang akan kita lakukan? Tentu kita tidak boleh mencontoh yang tidak baik, tapi kita ikuti hal-hal yang baik demi kepentingan bersama, mengedepankan nilai-nilai Pancasila. Dari pertemuan ini adalah pertemuan terakhir di bab yang pertama. Harapan Bapak ketika kalian sudah belajar tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman hidup atau pandangan hidup, maka kalian juga bisa memahami bahwa bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi Pancasila dijadikan sebagai bagaimana kita berperilaku, bersikap, dan bertindak. Oke, terima kasih. Nantikan pertemuan selanjutnya di bab yang kedua. Silakan kalian mulai meresapi dan merenungkan dan mulai mengerjakan evaluasi yang diberikan di Moodle selanjutnya. Terima kasih.